Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an at Gemala Symphony Studio. Wahid min April Alfain Ithnani wa Isrun min Miladiyah. Pemirsa sekalian, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Gemala Studio, Gemala Symphony Studio pada hari ini, dan insya Allah kita akan mengikuti acara secara live ya bersama-sama untuk melihat bagaimana perkembangan ya Gemala Studio sampai saat ini. Dan sebelumnya teman-teman, kita akan membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti persembahan dari Gemala Symphony. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Gemalah Simponi. Ya, insyaallah hari ini tanggal 1 April tahun 2002 ya. Kita akan bersama-sama menyaksikan acara Gemalah Simponi yang akan kita saksikan secara live pada hari ini insyaallah. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, selawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan sekaligus untuk membuka acara ini bersama-sama kita akan membaca Ummul Quran dengan harapan semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan baik. Saya mengajak kepada seluruh pemirsa untuk bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin sahabat Gemalah yang sudah berada di Gemalah Simponi Studio dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Mr. Hamid yang akan memandu acara, dan tentu saja kita bersama-sama sangat senang karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nah, pasti pemirsa sudah pada tahu semua kan? Siapakah tamu yang istimewa itu yang akan datang bersama kita? Insyaallah kita akan kedatangan bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi. Ya, bahkan bisa dikatakan menghitung jam ya tentunya. Baik, untuk itu kita akan bersama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kepada pemirsa juga untuk membuat agenda-agenda tentunya ya untuk mengisi bulan Ramadan penuh dengan berkah ini. Baik hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti untuk agenda berikutnya, akan menyaksikan secara bersama-sama yaitu persembahan dari Gemalah Simponi.
siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa, mereka hanya menahan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib. Tapi mereka tidak mendapatkan nilai apa-apa di sisi Allah illal ju'i wal atas, terkecuali lapar dan haus. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin karena asbab ketika masuk bulan suci Ramadan kita belum saling memaafkan, kita belum saling mengikhlaskan, kita belum saling meridhakan satu sama lainnya atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan. Maka dari itu, lapangkan dada kita, luaskan jiwa kita, hati kita, untuk kita saling memaafkan dan mengikhlaskan serta meridhakan satu sama lainnya. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, termasuk di antara yang ditolak puasanya nanti di bulan suci Ramadan adalah orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Kita terlahir ke alam dunia dengan asbab kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut kalian. La ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan kita pendengaran, wal absar penglihatan, wal afidah insting, hati, fuad. Apa tujuan itu semuanya? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu nanti di bulan suci Ramadan, setelah kita saling memaafkan, mengikhlaskan, kita minta maaf dan ridha kepada kedua orang tua kita, masuk bulan suci Ramadan, manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak akan pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi atau tidak. Kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Betapa banyak yang tahun kemarin ketemu Ramadan, tahun ini tidak bertemu Ramadan. Bahkan beberapa hari yang lalu banyak orang yang meninggalkan dunia sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita selalu diajarkan, diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bulan Rajab, Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan hidup kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kemarin ada salah seorang dalam keadaan sehat wal afiyah meninggal dunia tanpa sebab. Kam min sahihin qad mata bighairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiyah meninggal tanpa sebab. Enggak satu, enggak dua. Banyak ketika mereka banyak dalam keadaan sehat wal afiyah meninggal dunia. Kadang kita mendengar pagi-pagi masih ngopi sama kita bareng, ya, ngopi bareng, ngobrol bareng, ya, kopinya masih panas, kopinya belum habis, orangnya sudah habis. Kadang pagi kita ngobrol, siang meninggal, siang kita ngobrol bercanda bersaudara, sore meninggal dunia, dan sore meninggal dunia, malam ngobrol. Nah itu apa itu? Kuntilanak hadirin sekalian, lu mati habis itu ngobrol saudara. Nah ini hadirin. Nah kita tidak tahu kapan itu kematian akan menjemput kita. Makanya manfaatkan Ramadan yang sebentar lagi akan menjumpai kita dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan perbanyak zikrullah, tasbih, tahmid, tahlil. Walaupun dalam hadis Nabi diamnya orang berpuasa tasbih, tapi alangkah indahnya kita pun ikut bertasbih. Jangan kadang-kadang kita mengatakan, wah tidurnya orang puasa ibadah, naum saim ibadah. Iya, tapi jangan dijadikan patokan dalam hal ibadah. Kadang-kadang saudara, dengan hadis ini banyak orang yang berpuasa kerjanya tidur terus. Habis sahur tidur, bangun jam 7,
melek dikit tidur lagi, bangun zuhur, melek dikit tidur lagi, bangun maghrib. Ketika tanya, puasa tidur terus? Iya, karena puasa tidur punya orang, puasa itu ibadah. Apakah itu yang dinamakan ibadah? Mereka meninggalkan salat dengan alasan berpuasa lalu tidak mendirikan salat, dengan alasan ketiduran lalu meninggalkan salat? Tidak, saudara. Salat tetap wajib. Puasa inilah maknanya puasa. Tidurnya puasa itu ibadah. Bagi mereka sudah zikrullah, mereka tadarus Quran, mereka sudah beribadah. Untuk istirahat sejenak mereka tidur, dan tidurnya itu ibadah, bukan tidur bangun tidur. Itu membahas surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi, bablas, mati, dikuburin urusannya hadirin sekalian. Nah ini jadi tolong ini ya, manfaatkan, kembalikan ibadah kita di bulan Ramadan, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Zikir kita di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Baca tadarus Quran kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Puasa sunnah kita di bulan Ramadan dijadikan pahala wajib, dan wajib amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Terutama ketika sholat tarawih. Ya jangan berharap ya sholat tarawih hukumnya sunnah maka gak apa-apa ditinggalkan. Iya, tapi sayang kalau mau Ramadan puasa sunnah ditinggal, tarawih ditinggalkan. Ya biasanya di kampung-kampung kita ini saudara, ya kalau bulan Ramadan di awal-awal Ramadan itu masjid musola penuh. Ya sampai kadang-kadang kita berebut habis sholat maghrib sudah berangkat ke masjid ke musola. Yang lebih mantapnya tuh ibu-ibu tuh. Ibu-ibu kadang-kadang lebih cerdas dia. Dia tahu awal Ramadan penuh, orangnya masih di rumah lagi makan kolak, sejadah mau kena udah masuk masjid. Oh, ibu-ibu luar biasa saudara. Iya, ibu-ibu dipanggil, Bu, salat tarawih. Iya sebentar, lagi ngabisin kolak. Lewat dipanggil lagi, Bu, nitip ya. Di mana? Biasa dekat pintu biar pulang duluan. Tuh ibu-ibu modelnya. Ibu-ibu ya. Akhirnya apa? Nanti jangan heran kalau andai kata di yaumil qiyamah sebelum kita masuk ke dalam surga, yang masuk surga sejadah duluan. Kenapa? Karena yang masuk masjid sejadah duluan. Ketika sejadah nanti terbang di yaumil qiyamah, ibu-ibu mencolek-colekan. Bu, apa? Lihat noh, sejadah siapa? Sejadah siapa? Sejadah saya masuk surga. Wah. Kata ibu yang satu, ibu sombong. Sejadah model gitu banyak, Bu, itu nabang. Iya, tapi sejadah saya modelnya lain. Lain gimana? Lain. Ada tulisannya di bawah. Apa tulisannya? 40 hari wafatnya almarhum. Oh, sejadah boleh dapat tahlilan saudara. Pantas dihafal kalau begitu hadirin. Nah ini manfaatkan Ramadan. Nah jadi gimana caranya? Ya caranya trik supaya kita nggak meninggalkan tarawih. Ya gimana caranya? Buka puasa jangan terlalu banyak. Ini kadang-kadang kita puasa ngancem saudara. Ya puasa ngancem, dari pagi nggak makan nggak minum, pas azan maghrib aja semua habis kita makan. Kolak kita makan, es kopior kita makan, nasi kita makan, semua kita makan. Akhirnya kekenyangan. Azan masjid berkumandang, mushola mengumandangkan azan. Di mana teman-teman saudara kaum muslimin bersiap-siap untuk menuju masjid. Kita menuju kemana, Bu? Pak, saudara? Kita menuju kamar mandi. Orang masuk masjid, Allah maftah li abwaaba rahmatik. Kita masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Orang masuk masjid, dia salat sunnah tahiyat masjid, niatnya itu i'tikaf, niat i'tikaf di masjid. Kita di kamar mandi doanya lain. Bismikallahumma ahya wa amud. Ngeluarin biji salak yang keras, nggak bisa keluar kebanyakan saudara. Ini kenapa? Karena memang kita terlalu banyak. Makanya trik Bapak Ibu sekalian, kalau ingin supaya tarawih kita tidak tertinggal tanpa udzur syar'i, buka puasa jangan banyak-banyak. Saya tahadus bin ni'mah. Saya setiap kita al-fakir, setiap buka puasa bertahun-tahun gak pernah makan banyak. Apalagi kena nasi, terkecuali di luar, di kantor dan sebagainya. Enggak, sekedarnya aja hadirin. Kenapa? Kita masih ada sholat isya, kita masih ada tarawih dan witir. Kita jaga diri kita supaya gak terlalu kekenyangan. Gimana caranya?
buka puasa cukup teh manis segelas, lontong 3, bakwan 4, tahu 2, tempe 5, cukup udah saudara. Masya Allah, itu luar biasa. Itu ya, udah cukup. Yang penting kita bisa jaga stamina kita. Kita bisa jaga. Jangan sampai nanti azan kumandang, akhirnya perut kita mules. Kalau sudah perut kekenyangan, ibu hadirin, kira-kira yang enak apa? Ya, yang enak nonton depan TV sinetron, pules di bangku, di kursi. Wa iyyahu na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, nih, manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tadarus Quran, niatkan khatmul Quran. Kita baca Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran di luar Ramadan itu mendapatkan 10 marat, 10 kali kelipatan. Ketika masuk Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, sampai Allah mengatakan Allah akan lipat gandakan bagi orang yang dikehendakinya. Niatkan khatmul Quran. Baca setiap habis waktu, baca Al-Quran. Baca Quran, gak usah banyak-banyak, 2 ain 3 ain. Ustaz, 1 juz sehari gak kuat. Ya, setengah juz. Setengah juz gak kuat, 1/4 juz. Berapa juz gak kuat? 3 ain. 3 ain gak kuat, 1 ain. 1 ain gak kuat, setiap habis sholat 1 ayat. Gak kuat juga, kebangetan saudara. Misalnya 1 ayat, nggak apa-apa, habis sholat subuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul azim, tandain. Entar habis sholat zuhur, lanjut lagi bacaan yang sholat subuh tadi, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, shadaqallahul azim, tandain. Insyaallah 10 tahun khatam. Itu kalau masih ada umurnya hadirin. Kalau udah enggak ada, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari itu sekali lagi ayo manfaatkan waktu kita, umur kita, kesempatan baik kita, kesehatan kita. Manfaatkan dengan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan niatkan karena Allah. Apalagi kita berdakwah. Dakwah kadang-kadang bermasing-masing bisa berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang bicara ceramah silakan berdakwah dengan ceramahnya. Yang menulis silakan berdakwah dengan Islam dengan tulisannya. Yang dengan syair silakan syair dengan syairnya. Yang bisa bernyanyi, membuat lagu, silakan berdakwah dengan lagu-lagu karangannya. Kenapanya? Selama niat kita untuk berdakwah, mensyiarkan Islam, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan apa yang kita miliki untuk niatkan berdakwah, mensyiarkan Islam, itu yang harus kita kedepankan. Nah hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, sekali lagi ayo manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di akhir-akhir penghujung Ramadan nanti ada namanya yang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau umat Nabi Muhammad, kalau kita bandingkan 1000 bulan, kita jadikan tahun, itu kurang lebih 83 tahun setengah. Kenapa Lailatul Qadar turun kepada umat Nabi Muhammad? Karena umat Nabi Muhammad adalah termasuk umat yang paling muda, umat yang paling dikit umurnya dibanding umat-umat terdahulu. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad umurnya ratusan tahun, bahkan ada yang 950 tahun, yaitu umatnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kalau umat Rasul umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau ada yang umurnya lewat dari 70, siap-siap, karena itu bonus dari Allah. Jadi kalau umurnya lewat dari 70, jangan macam-macam Bapak, jangan macam-macam Ibu. Ya, masa umur 70 tahun Bapak-bapak masih main kelepekin burung darah di atas genteng, pakai celana pendek kayak kolor bola.
Ya Allah, maghrib mati di atas genteng, kelepak. Ya, orang bingung burung yang mana yang dikelepakin nanti sekalian. Ya ini umur 70 udah lewat, udah bonus dari Allah. Itu udah kemuliaan dari Allah. Maka karena umat Rasulullah umurnya pendek, maka saat itu sahabat ada yang pernah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, kita pernah pelajari sejarah Nabi Allah Musa alaihi salam. Begitu enak nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu. Mereka pagi ibadah, malam beribadah, pagi perang berdakwah, semuanya. Umur mereka panjang-panjang. Sementara umur umatmu tidak sampai seperti umur umat-umat mereka. Lantas keirian semacam ini, iri semacam ini, iri karena hal ibadah, itu dibolehkan oleh Allah, dibolehkan oleh Rasul, karena kita ingin beribadah seperti umat-umat terdahulu. Maka Allah turunkan Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah turunkan Al-Quran surat Al-Qadar, sungguhnya kami telah turunkan Al-Qadar, malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Khairum min alfi syahrin, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan beribadah 83 tahun kurang lebih. Mudah-mudahan hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan sehat, panjang umur, sehingga Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu untuk kita beribadah lebih banyak lagi, lebih giat lagi, lebih meningkat lagi di dalam bulan suci Ramadan. Dan jadikan Ramadan tahun ini seolah-olah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan dan mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mari sebelum kami tutup, kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, Allah terima sebagai hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yaumil jumu'ah, di sayyidil ayam, di syahri yaumil mubarak yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah, di sore hari kami bermunajat kepadamu, ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai, ya Rabb. Ya Rabb, sebentar lagi Ramadan akan menjumpai kami. Berikanlah kami sehat wal afiah, panjang umur, sehingga kami bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ramadan dengan tadarus Quran, dengan salat-salat sunnah, infak sedekah, dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau hilangkan amal ibadah di bulan Ramadan, puasa kami, zakat kami, tadarus Quran kami, dan semuanya kami lakukan di bulan Ramadan dengan sebab sifat hasad, dengki, iri, dendam yang ada dalam diri kami, ya Rabb. Ya Rabb, hilangkanlah sifat-sifat yang jelek dalam diri kami, sifat riya, ujub, sombong, dengki, hasad, dendam dan sebagainya. Ya Allah, karena kami akan memasuki bulan yang teramat mulia dan bulan yang kau telah sucikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, istajib doa'ana ya Rabb.
istajib do'ana ya Rabb, istajib do'ana ya Rabb. Allahumma yaqdi hajatana ya Rabb, kabulkan hajat kami, mudahkanlah segala urusan kami, kabulkanlah hajat kami ya Rabb, mudahkanlah urusan kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian saja tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sayadi SAG. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dan kepada seluruh pemirsa untuk jangan lupa tetap subscribe dan follow up sosial media kami di channel YouTube Gemala TV, Instagram @gemala_simponi, Facebook @gemala_simponi, dan TikTok juga @Gemala Simponi. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video, pemutaran video secara live. Jangan lupa untuk mengikuti. Sama-sama kita mengikuti bersama. Selamat mengikuti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ketika aku melangkah, hanya namamu
Baik pemirsa, nah hari ini kita akan sedikit ngulik nih tentang Gemala Simponi tentunya ya. Selamat sore Mbak Gemala, gimana kabarnya? Alhamdulillah, assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Juga sahabat warahmatullahi Gemala yang ada di wabarakatuh. rumah, mudah-mudahan sehat semua ya. Ya, alhamdulillah sudah disapa ya untuk pemirsa dimanapun berada. Nah, Mbak Gemala, kita pengen tahu sedikit nih tentang Gemala Simponi berawal dari mana saja. Dari mana saja? Iya, Kota-kotanya? dari mana maksudnya? dari mana? Iya. Ini Iya. tumbuhnya kapan? Mulainya kapan Mulai Gemala kapan? Simponi ini? Oke, Gemala Ya, Simponi sampai ini. ada studio ya? Betul. Nah, oke. Jadi silakan. berawal dari sebuah proyek yang Oke. dimana kita menelurkan karya-karya berupa lagu. Boleh lihat ke kamera aja. Oh, iya, nah, boleh. biar pemirsa langsung Iya. lihat. Oke, jadi Gemala Simponi ini terbentuknya di tahun resminya ya, di tanggal 22 Desember tahun 2021. Nah, cuman tercetusnya atau mungkin proyek pertamanya itu sebetulnya mundur 3 tahun ke belakang daripada 2021. Jadi Gemala dulu ada rencana untuk membuat album yang kemudian baru bisa terrealisasi bersama teman-teman membuat lagunya itu terrealisasinya ini baru di tahun 2021 ini seperti itu, dirilis-rilisnya gitu ya. Iya. Iya, Masya akhirnya karena memang ketemu dengan teman-teman yang memang sefrekuensi, terus kemudian juga kreatif juga. Nah, sekalian aja bikin sebuah tempat yang memang di sini kita bisa ngulik sparkling your creativity. Artinya kita bisa menyemarakan kreativitas yang kita punya, bisa berupa membuat lagu, bisa Luar biasa. menulis, membuat konten. Iya. Terus dari situ kita bisa mengkreasikan banyak hal nih Pak Hamid. Wah, luar biasa Bang. Nah, tentunya dengan bertemu banyak orang tentu biasanya kan perbedaan juga ada dong ya. Mungkin ada kesulitan atau apa yang pernah dialami selama menjadikan Gemala Simponi ini jadi sukses sampai saat ini. Wow, sebenarnya kalau misalkan dibilang sukses, kita masih merintis Pak Hamid, tapi alhamdulillah segala tantangan yang ada hingga hari ini masih bisa dikalahkan oleh sebuah impian gitu ya, sebuah impian yang artinya secara konsisten dijalani. Artinya kalau teman-teman punya impian apapun, yang paling penting adalah jangan pernah berhenti, karena ketika kita berhenti maka gagal itu sudah pasti, tapi kalau kita nggak berhenti kemungkinan berhasil itu masih bisa gitu. Nah, baik Mbak Gemala, pasti sebuah perjuangan itu karena kerja keras toh. Pasti ada orang-orang yang memberikan dukungan di belakang ini. Nah, kira-kira siapa sih orang yang paling berpengaruh ya dalam memberikan dukungan sehingga bisa terlaksana Gemala Simponi ini sampai studionya sekarang sudah ada, bahkan bisa disewakan juga saya dengar ya? Iya betul. Nah, jadi selain dipakai sendiri, digunakan sendiri juga studionya sudah bisa disewakan untuk umum nih teman-teman. Wah, luar biasa ya. Sahabat Gemala siapapun bisa tinggal langsung kontak atau lihat di websitenya di Gemala www.gemala.id atau bisa kontaknya ke 0817 133 671. Nah, alhamdulillah jadi kalau flashback siapa yang mendukung pastinya banyak peran dari keluarga, terutama dari ibunda, terus dari keluarga inti, keluarga-keluarga yang lain, karena teman-teman di Gemala Simponi sendiri sudah dianggap sebagai keluarga. Bener nggak? Yang di studio mana nih? wah, luar biasa Nah, nih. mungkin karena teman-teman di sini ya, walaupun nggak bisa ngelihat gitu ya, tapi peran sahabat Gemala yang sesungguhnya atau teman-teman sehati yang ada di studio itu sangat besar sekali. Betul sekali. Artinya walaupun ada yang beberapa yang karakternya itu bertolak belakang, tapi semakin seru sih. Jadi memang semakin bukan hanya seru ya, tapi melengkapi gitu. Melengkapi, ya. Jadi bukan menjadikan perbedaan makin renggang, tapi dengan adanya perbedaan malah lebih jadi gitu Malah, ya. iya, malah semakin semakin tertantang untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Betul sekali, luar biasa. Ya, tentu saja dalam membuat sebuah semacam Gemala Simponi ini pasti kita ada visi dan misi yang ingin dicapai. Visi kita ke depan itu mau jadi seperti apa dan misi kita apa sih? Nah, kalau Gemala Simponi sendiri ini gimana tentang visi dan misinya? Boleh disampaikan ke pemirsa? Oke,
Nah, teman-teman, kalau misalnya pengen lihat, cek-cek deh ke websitenya di gemala.id, itu nanti lengkap semua visi-misi di sana. Tapi yang jelas secara garis besar, Gemala Simfoni ini welcome banget untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kreativitasnya di bidang apapun dan sangat mensupport teman-teman yang ingin meraih impiannya. Oleh karena itu, kita juga ingin tempat ini bisa menjadi pusat pemberdayaan kreativitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia, khususnya untuk meraih impian-impiannya di luar sana. Nah, tentu saja kan ini juga pasti banyak memberikan servis ya. Servis apa saja sih yang disiapkan oleh Gemala Simfoni ini? Oke, banyak sekali teman-teman. Selain kita juga menyewakan dari studio yang ada saat ini, kita juga membuat proyek-proyek seperti pembuatan jingle, terus kemudian pembuatan lagu-lagu. Nah, teman-teman di luar sana yang belum punya label ataupun belum punya wadah gitu ya untuk mengembangkan kreativitasnya, bisa langsung datang aja ke sini karena di sini kita welcome banget dan akan kita support dari nol sampai benar-benar bisa melahirkan karya-karyanya. Wah, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah, berarti kita sudah mengetahui sedikit ya tentang Gemala Simfoni, dan mudah-mudahan kepada pemirsa yang ingin bergabung silahkan datang langsung atau kunjungi di sosial media yang sudah disampaikan tadi. Lihat, jangan lupa juga untuk subscribe di Gemala TV tentunya. Betul, jangan lupa teman-teman subscribe terus di Gemala TV karena kita juga akan ada kejutan-kejutan lainnya di tahun ini dan program kita banyak sekali termasuk program edukasi yang nanti beberapa waktu ke depan akan kita launching juga, Pak Hamid. Betul. Nah, alhamdulillah rangkaian acara kita pada hari ini juga ada santunan ya. Ada Betul. santunan anak yatim, kemudian melibatkan tadi ada Ustadz Ahmad juga yang menyampaikan tausiah. Ustadz kondang ya. Iya, betul sekali. Ini luar biasa ya. Baik, mungkin closing statement dari Mbak Gemala. Ya, karena ini menjelang Ramadan, Gemala tentunya ingin memohon maaf jika ada salah-salah kata, salah perbuatan. Dimaafin nggak nih kira-kira? Maafin dong. Iya. Oke, prinsipnya jangan memutihkan terus kemudian mengisi lagi dosanya ya, enggak ya. Tapi lebih kepada gimana caranya supaya kita benar-benar niat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bermanfaat untuk yang Bermanfaat untuk orang banyak. Untuk orang banyak, untuk yang lain. Baik, demikian pemirsa wawancara kita sedikit tentang ngulik Gemala Studio ya, Gemala Simfoni Studio yang saat ini sedang live bersama Mbak Gemala secara langsung yang sudah menyampaikan tentang visi misinya, tentang servis yang diberikan dan mengajak kepada pemirsa yang ingin bergabung atau bisa datang langsung melihat ya dan mengikuti kira-kira program yang sesuai yang diminati apa saja. Terima kasih Mbak Gemala atas waktunya. Sama-sama Pak Hamid, terima kasih kembali. Baik pemirsa, kita akan saksikan kembali untuk video berikutnya. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama video yang dirilis oleh Gemala. Oh mohon maaf ya, performance ya. Baik, kami ulang, kita akan menyaksikan bersama-sama untuk performance langsung dari Mbak Gemala. Ya, kepada Mbak Gemala disilakan.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika aku melangkah hanya namamu dalam relungku, ku rasa setiap nafasku dalam cintamu, benderang kalbu, ku bersujud berdoa bersandar dan ku sebut namamu setiap waktu. Hanya Engkau penawar hatiku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ku bersujud berdoa bersandar dan ku sebut namamu setiap waktu. Hanya Engkau penawar hatiku. Wala ilaha illallah Allahu
Baik pemirsa, demikian tadi kita menyaksikan secara live performance dari Gemala ya dengan zikir cinta, dan ini sedikit saya akan bacakan ya about Gemala Symphony. Gemala Symphony ini berawal dari sebuah proyek kreatif yang menelurkan karya-karya berupa lagu. Seiring berjalannya waktu berkembang menjadi ruang kreatif yang berfungsi sebagai wadah untuk mengapresiasi karya generasi kreatif, inovatif dan kolaboratif serta berdedikasi. Dengan semangat entrepreneur, Gemala Symphony hadir sebagai solusi bagi pelaku, pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam industri kreatif dalam mengembangkan skill dan knowledge dengan budaya akik ya. Apa tuh akik? Attitude, kreativitas, inovasi dan kolaborasi ya. Mengembangkan skill ya pada tanggal 22 Desember 2001, kemudian bertepatan dengan Hari Ibu, Gemala Symphony resmi dibuka dan berkontribusi meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia agar dapat bersaing dan memiliki standarisasi, nilai-nilai yang baik serta support sistem berbasis digital dengan moto Sparking Your Creativity. Kemudian untuk visinya yaitu menjadi pusat pengembangan kreativitas sumber daya manusia unggul berbasis ekonomi kreatif. Wah, luar biasa. Kemudian ada misinya memberikan peluang kolaborasi dan support sistem yang memadai, meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara profesional, memproduksi konten kreatif berupa foto, audio dan video, meningkatkan skill dan knowledge berdasarkan minat, bakat dan kompetensi di berbagai bidang, khususnya di bidang musik, pengembangan karakter dan kepemimpinan, multimedia, digital dan marketing. Kemudian servis yang diberikan yaitu recording studio, kemudian musik studio, rental studio, content management, photo profile, video profile, make up for artists, make up for wedding, web and system developer, coaching and clinic with expert, artist and band performance, song and jingle production, serta video clip production. Baik, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini, dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe untuk video Gemala TV. Selamat berjumpa dan selamat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.